Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarman, NIM D1B1211065, kelas Agroteknologi B, dengan dosen Dr. Insinyur Tresia Corina Rakian, MP. Di sini saya akan menjelaskan tugas pengelolaan gulma, dan tugas saya berjudul Klasifikasi Gulma Berdasarkan Sistematika. Baik, langsung saja. Gulma atau rumput liar merupakan tanaman yang tumbuh di tempat yang tidak diinginkan dan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman utama. Oleh karena itu, pengendalian gulma sangatlah penting dalam pertanian. Dalam pengendalian gulma, salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah klasifikasi gulma berdasarkan sistematika. Klasifikasi ini dilakukan untuk memudahkan identifikasi jenis-jenis gulma serta mengetahui karakteristik masing-masing jenis gulma. Yang pertama, klasifikasi gulma berdasarkan morfologi. Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan bentuk fisik dari bagian-bagian tanaman seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Dengan klasifikasi ini kita dapat mengetahui ciri yang dapat membedakan setiap jenis gulma. Contohnya pada akar gulma terdapat jenis akar serabut, akar tunggang, dan akar rimpang. Setiap jenis akar memiliki karakteristik yang berbeda sehingga dapat membantu dalam identifikasi jenis gulma tersebut. Yang kedua, klasifikasi gulma berdasarkan taksonomi. Klasifikasi gulma berdasarkan taksonomi dilakukan dengan menggunakan sistem klasifikasi biologi yang telah ditetapkan. Sistem klasifikasi ini meliputi kingdom, division, class, order, family, genus, dan spesies. Dengan klasifikasi ini, kita dapat mengetahui hubungan evolusi antara setiap jenis gulma serta mengetahui nama ilmiah dari setiap jenis gulma. Hal ini sangat penting dalam komunikasi antara para ahli botani dan pertanian. Yang ketiga, klasifikasi gulma berdasarkan habitat. Klasifikasi gulma berdasarkan habitat dilakukan berdasarkan tempat tumbuhnya gulma. Contohnya, ada gulma yang tumbuh di sawah, di kebun, di tepi jalan, atau di hutan. Dengan klasifikasi ini, kita dapat mengetahui kondisi lingkungan yang cocok untuk tidak cocok bagi setiap jenis gulma. Hal ini dapat membantu dalam pengendalian gulma dengan cara mengatur kondisi lingkungan agar tidak cocok bagi gulma yang ingin dikendalikan. Selanjutnya, klasifikasi gulma berdasarkan kegunaan. Klasifikasi gulma berdasarkan kegunaan dilakukan berdasarkan manfaat atau bahaya yang ditimbulkan oleh setiap jenis gulma. Contohnya, ada gulma yang dapat tumbuh dan dimanfaatkan sebagai obat-obatan atau sebagai bahan pangan, namun ada juga gulma yang bersifat racun dan menyebabkan alergi. Dengan klasifikasi ini kita dapat mengetahui bahaya dari setiap jenis gulma. Hal ini dapat membantu dalam pengelolaan gulma dengan cara memanfaatkan gulma yang bermanfaat dan menghindari gulma yang berbahaya. Selanjutnya, kita sampai di kesimpulan. Klasifikasi gulma berdasarkan sistematika sangatlah penting dalam pengendalian gulma. Dengan klasifikasi ini, kita dapat memudahkan mengidentifikasi jenis-jenis gulma serta mengetahui karakteristik masing-masing jenis gulma. Ada beberapa cara klasifikasi gulma yang berdasarkan morfologi, taksonomi, habitat, dan kegunaan. Masing-masing cara klasifikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengendalian gulma. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.